Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk belajar tentang firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami dan biarlah Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, memberikan benih-benih yang luar biasa kepada kami agar benih itu tumbuh menjadi tutur kata dan perbuatan kami menjadi selaras dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita benar-benar konsentrasi, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bangsa Israel merupakan bangsa yang disayangi oleh Allah. Ini tidak bisa dipungkiri. Dia bangsa kesayangan Allah. Hanya bangsa Israel itu merupakan bangsa yang punya penyakit. Penyakitnya apa? Berubah setia. Begitu dia diberkati, begitu tidak ada masalah, berubah setia. Dia tidak mau menyembah Allah. Dia kepengen menyembah Baal, dia kepengen menyembah sembahan-sembahan negeri tetangganya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mempelajari jangan menjadi bangsa Israel. Tuhan memberikan nasihat kepada kita karena kita sudah menjadi jemaat yang setia. Lalu apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita meningkat. Tuhan sudah menilai kita menjadi jemaat yang tidak berubah setia. Nah, sesudah menjadi jemaat yang tidak berubah setia, apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita? Pagi ini Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, lalu layanilah Tuhan dengan segenap hati. Nah, orang melayani, orang bekerja itu menandakan kedewasaannya. Kalau dia belum dewasa, orang itu belum akan bekerja. Karena kalau orang dewasa itu punya rasa tanggung jawab. Minimal tanggung jawab dirinya sendiri. Berkembang, tanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau dia sudah memiliki istri, kalau dia sudah memiliki anak, tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Itu dewasa. Ada enggak orang yang tidak bertanggung jawab? Banyak. Ya, umurnya mungkin sudah tua, tetapi tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak punya tanggung jawab dengan keluarganya. Ya, dia tidak dapat dikatakan dewasa. Maka Tuhan memberikan perintah kepada kita sebagai orang-orang dewasa. Perintah Tuhan, layanilah Tuhan. Ya, sebagai jemaat Tuhan mengatakan layanilah Tuhan. Karena pelayanan itu akan memperoleh berkat yang tidak ada batasnya. Ya, orang yang melayani Tuhan akan mendapatkan berkat-berkat yang tidak ada batasnya.
Nah, maka Tuhan kepingin orang percaya dapat melayani dengan roh yang menyala-nyala. Bukan hanya sekedar roh itu aja, tetapi pelayanan yang dilandasi atau pelayanan yang diurapi dengan roh yang menyala-nyala. Bagaimana caranya? Supaya orang percaya dapat memelihara rohnya. Rohnya tidak padam, tetapi rohnya terus menyala-nyala. Nah, supaya orang percaya dalam melayani Tuhan dengan berapi-api, dengan pelayanan roh yang tidak padam, itu harus memiliki landasan, pengertian. Yang pertama, bahwa Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dan memberikan kasih karunia. Pemberian kasih karunia ini loh yang membuat kita ini harus merasa dekat dengan Tuhan. Yang karena kita diberi kasih karunia ini loh, berarti kita harus siap untuk melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan kita menuntut atau pelayanan itu bukan kita dituntut, tetapi pelayanan itu merupakan ungkapan hati, ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Maka saya melayani Tuhan. Lalu yang kedua, dalam pelayanan ini Tuhan selalu memberikan peringatan kepada kita. Gunakan talentamu. Ya, setiap orang dilengkapi oleh Tuhan keterampilan, kemampuan, lalu kecerdasan dan sebagainya yang di dalam istilah Alkitab dikatakan itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengembangkan talenta itu. Nah, kasih karunia sebagai dasar dalam kehidupan orang percaya. Saya hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Saya diberkati ini oleh dasarnya adalah kasih karunia Tuhan. Saya dapat melakukan berbagai macam aktivitas ini karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Bahkan kalau bapak, ibu, saudara merasa menjadi anak Allah, itu merupakan kasih karunia Allah. Kita diizinkan memanggil dia bapak. Kita diizinkan untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kasih karunia ini yang membuat kita siap untuk melayani. Kasih karunia ini sebagai sumber dari segala sumber. Sumber berkat, sumber kemampuan, sumber hidup, dan sebagainya. Sehingga kita harus bertanggung jawab menghidupi kasih karunia ini dengan pelayanan kita. Ya, dengan melayani ungkapan terima kasih kita kepada Allah agar tidak kendor. Maka kenalilah talentamu. Ya, di dalam pelayanan ini banyak sekali bagian pelayanan. Kenalilah talentamu. Ada orang yang memang diberi talenta oleh Tuhan untuk menyanyi. Ya mungkin jadi worship leader, mungkin jadi WL, worship leader. Mungkin jadi singers, mungkin jadi apapun juga, enggak tahu. Ya, tetapi kalau kita kenal pelayanan talenta kita, maka kita akan melakukan dengan senang hati. Saya punya jemaat, dia ngomong sama saya nyanyi enggak bisa. Saya disuruh berdoa ke depan enggak berani. Saya disuruh kesaksian enggak berani. Tapi saya Pak, kalau boleh, saya mau membersihkan kamar mandi sebelum gereja digunakan. Bayangkan Bapak Ibu. Ya,
Dia hanya kepengen membersihkan kamar mandi. Bukan yang lain, bukan yang istimewa. Tetapi itu saja cukup. Karena dia merasa talenta saya di situ. Ya, membersihkan kamar mandi itu dia bawa karbol sendiri. Membersihkan kamar mandi itu dia bawa sikat sendiri. Bukan minta gereja dan sebagainya. Dia tahu dan mengerjakan itu dengan sukacita. Karena talentanya di situ. Ada orang yang dipaksa untuk jadi WL. Ya, terpaksa dia mau. Tapi terpaksa. Karena terpaksa, ya tidak langgeng. Ya, tidak terus makin berkembang tapi makin menurun. Kenapa? Karena mereka merasa dipaksa. Yang penting Tuhan mengatakan layanilah Tuhan. Dengan semangat yang menyala-nyala. Jangan sampai pelayanan itu kendor. Dan Tuhan berikan bekal talenta kepada kita. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Yang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jangan ada yang merasa 5 talenta dia lebih baik, lebih hebat daripada yang 2 talenta. Lebih istimewa daripada yang 1 talenta. Nah, ya, itu menurut kesanggupan kita. Ada seorang yang jadi WL bagus, jadi singers bagus, jadi guru sekolah minggu rajin, jadi pemimpin remaja baik. Dia punya talenta yang cukup banyak. Jangan merasa sombong. Ya, dibanding dengan jemaat saya yang hanya sekedar membersihkan kamar mandi di hadapan Allah. Kalau talenta itu digunakan dengan baik, maka menghasilkan acungan jempol. Yang mengacungkan adalah Tuhan yang memberikan acungan. Nah, setan itu suka bisik-bisik supaya kerajinan kita ini mulai kendor. Nah, hati-hati. Yang bisa ngukur adalah diri kita. Apa yang setan bisikan? Malas. Jadi orang malas. Sudah jadi pelayan, lama-kelamaan jadi malas. Maka Tuhan berikan peringatan pada kita. Kerajinanmu jangan kendor. Yang kedua, jenuh. Dia merasa jenuh di satu bidang. Dia kepengen melayani beberapa bidang. Padahal Tuhan hanya berikan kemampuan satu bidang. Awalnya perjanjian dengan Tuhan. 1 talenta mungkin. Maka mari kita kenali talenta kita. Supaya kita tidak mengalami kemalasan. Tidak mengalami kejenuhan. Nah, jika ingin diberkati, anak Tuhan harus siap melayani. Apapun bentuk pelayanannya. Yang kedua, jika ingin diberkati, anak Tuhan harus mampu mengusir kejenuhan yang mungkin muncul di dalam kehidupan kita. Mampu mengusir kejenuhan. Semua pasti ngalami. Ya, semua pasti ngalami. Jenuh itu pasti ngalami. Tetapi jangan sampai kejenuhan ini membuat kerajinan kita menjadi kendor. Orang yang kepengen diberkati harus mampu melawan kemalasan. Ini yang sering kali muncul di dalam kehidupan kita berjemaat. Mulai malas, mulai datang terlambat, mulai malas mengerjakan pekerjaan ala kadarnya. Padahal Tuhan kepengen melihat kerajinan kita. Dan kalau ingin diberkati Tuhan, kita harus mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
mengembangkan talenta. Ya, kita minta pada Tuhan supaya talenta kita ini berkembang. WL, ya WL, tapi WL yang talentanya dikembangkan oleh Tuhan. Ya, dia mulai mengadakan penyembahan, dia mengajak jemaat menyembah, ditingkatkan lagi, sehingga kalau WL itu maju, rasa-rasanya gereja diurapi oleh Tuhan. Ini meningkatkan talenta kita. WL-nya tetap menjadi guru sekolah minggu yang ditingkatkan gurunya, sehingga kalau dia maju ke depan, murid-murid sekolah minggu sudah merasa ada kekuatan yang luar biasa yang muncul pada waktu itu. Itu talenta yang dikembangkan. Dan saya percaya Tuhan memberi nasihat pada kita, pasti ada tujuannya. Pasti ada peringatan ini, ada baiknya. Mari kita periksa hati. Apakah kita masih melayani Tuhan dengan semangat yang tinggi? Kerajinan kita tidak kendor. Bahkan kerajinan kita dibarengi dengan api menyalanya Roh Kudus yang mengurapi kita. Sehingga setiap kali kita melayani, orang lain puas dan kita menikmati berkat dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini, peringatanmu kami pegang teguh Tuhan. Supaya kami melayani Engkau dengan segenap hati kami. Bahkan tidak ada kendornya kami melayani Engkau. Makin tambah tahun, semangat ini makin ditambah. Semangat ini makin ditambah. Sehingga kami menjadi contoh dan teladan di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Baik di hadapan jemaat maupun di hadapan orang lain. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Supaya roh kami tetap menyala-nyala untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka kami mengundang Bapak Ibu yang rumahnya dekat GBIS Haleluya Palur, mari beribadah bersama dengan kami. Gereja terbuka untuk Bapak Ibu berjemaat bersama dengan kami. Lalu jadwalnya Minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu. Minggu siang jam 9 ibadah umum. Tiap hari Selasa sore jam 6 itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kepingin makin dalam belajar Alkitab, supaya kita makin mengerti rencana Allah yang ada dalam kehidupan kita, kami undang tiap Selasa sore. Lalu untuk hari Jumat ada 2 kegiatan. Satu namanya Permata, Persekutuan Rumah Tangga. Persekutuan rumah tangga ini dari tiap rumah tangga yang ikut, kalau kepingin rumahnya dipakai menjadi rumah Obed Edom, daftar pada pengurusnya. Sehingga nanti dijadwal kapan rumah saya dipakai untuk doa. Lalu ada ibadah cabang. Setiap Jumat jam 6:30 sore, cabang Perumnas Palur. Bapak Ibu yang kepingin ikut datang ke cabang, monggo. Yang kepingin datang ke Permata, mari semuanya demi untuk kerohanian kita. Lalu hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda.
Ya, ibadah kaum muda ini memiliki nama Revive Generation. Revive Generation, jam 6 sore. Tahu Bapak Ibu anak muda, ya, anak-anak yang masih generasi Z ini memiliki berbagai macam keterampilan, terutama keterampilan berorganisasi, keterampilan berbagai macam mengolah bagaimana cara penyampaian firman Tuhan dan sebagainya. Maka saya percaya pasti tidak jenuh di situ. Kita dapat bareng-bareng meningkatkan kerohanian kita bersama Revive Generation jam 6 sore. Lalu doakan agar ibadah online ini tetap jalan, Bapak Ibu. Berikan semangat kepada kami. Doakan agar alat-alat kita awet, sehingga alat-alat ini sangat mendukung bagi kami. Terus selanjutnya kita dapat bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, tambahkan kesehatan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah berikan presiden baru, berikan hikmat-Mu dalam tugas-tugasnya. Dalam melayani Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang lain. Tuhan pimpin berkati dari atas sampai bawah RT RW. Berkati beliau dalam menunaikan tugas-tugas. TNI, Polri berkati untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gito yang sakit kakinya, yang kadang-kadang sesek. Kami berdoa untuk Pak Ishak yang sudah sepuh Tuhan, yang lemah tubuhnya. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih selesai operasi usus Tuhan. Berikan kekuatan dan semangat. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Berikan kemurahan-Mu sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, bersyukur kesembuhan Pak Gito, kesembuhan Lili, kesembuhan Ibu Bambang yang membuat mereka siap untuk menjadi saksi-Mu. Bercerita pengalaman pribadinya kepada setiap orang bahwa Yesus menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka Tuhan, biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Tuhan berikan kepada engkau. Berkat untuk rumah tangga, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidup, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.